Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan dari kelompok PAW kelas B, yang mana rencana laporan tugas akhir dari referensi perpustakaan online, yang mana disusun oleh anggota pada kelompok ini dengan anggota Nur Ahmad Mahmud, Bangkit Rizky, Moh Sigit, kemudian Restu Isyariadi, kemudian Rocky Sofyan, dengan dosen pembimbing yaitu Muhammad Kausar Sopan, Eskom MMT. Di sini lanjut pada bab 1 pendahuluan. Bisa dilanjutkan di teman saya. Baik, untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama itu adalah latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut berbagai institusi, termasuk perguruan tinggi, untuk menyediakan layanan yang cepat, efektif, dan mudah diakses oleh mahasiswa. Salah satu layanan penting yang membutuhkan digitalisasi itu adalah sistem perpustakaan, di mana pada perpustakaan konvensional, proses peminjaman buku, pengecekan ketersediaan stok, serta pencarian lokasi rak itu masih banyak dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan antrian. Untuk mengatasi permasalahan itu diperlukan sebuah sistem informasi perpustakaan digital yang mampu membantu mahasiswa dalam melakukan peminjaman buku maupun buku digital atau e-book, yang mengecek ketersediaan stok buku, mengambil lokasi rak buku, serta mendapatkan informasi terkait jatuh tempo pengambilan. Sistem ini juga akan memudahkan admin dalam mengelola data buku, transaksi peminjaman, pengambilan denda, serta pembuatan laporan. Di pembuatan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses analisis dan pengembangan sistem perpustakaan digital pada mata kuliah PAW, sekaligus menilai apakah sistem yang dibuat ini akan memenuhi kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan oleh dosen pengampu. Lalu selanjutnya itu Tujuan dari laporan ini adalah yang pertama itu mendeskripsikan proses analisis, perancangan, dan implementasi sistem informasi perpustakaan digital. Yang kedua, menjelaskan fitur-fitur utama yang dikembangkan seperti peminjaman buku fisik, peminjaman buku digital, pengelolaan stok, lokasi rak, notifikasi, dan denda. Yang ketiga itu melakukan peninjauan terhadap basis data yang digunakan, termasuk tabel serta relasi antar tabelnya. Yang keempat, meninjau alur penggunaan dalam sistem. Yang kelima, melakukan review terhadap repositori Git sebagai bukti kolaborasi dan pengembangan sistemnya. Yang keenam, menganalisis sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan berdasarkan spesifikasi tugas proyek akhir. Lalu yang selanjutnya itu adalah batasan masalah. Agar pengembangan sistem lebih terarah dan tidak keluar dari lingkup tugas mata kuliah, ada beberapa batasan masalah. Yang pertama itu sistem hanya difokuskan untuk kebutuhan perpustakaan kampus dengan pengguna mahasiswa dan admin perpustakaan. Yang kedua, sistem mencakup fitur utama yaitu manajemen buku, peminjaman, pengembalian, e-book, notifikasi jatuh tempo, dan manajemen denda. Yang ketiga itu sistem dikembangkan menggunakan teknologi yang ditentukan yaitu PHP native sebagai backend dan juga MySQL sebagai basis data. Yang keempat, pembayaran denda hanya mendukung dua metode yaitu cash dan juga QRIS. Yang kelima, aplikasi tidak mencakup fitur mobile native atau aplikasi Android melainkan hanya berbasis web. Yang keenam, laporan ini hanya meninjau sistem dalam tahap pengembangan sesuai kebutuhan proyek akhir, bukan evaluasi sistem skala industri. Untuk selanjutnya bisa teman saya melanjutkan.
Selanjutnya ada tinjauan desain basis data. Penjelasan desain database-nya yang pertama ada tabel pengguna. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh pengguna sistem baik mahasiswa maupun admin yang memiliki 6 kolom. Yang pertama yaitu ID pengguna, tipe datanya integer, yang menjadi primary key dan auto increment. Yang kedua ada NIM, varchar. Yang ketiga ada nama, email, password, dan yang terakhir ada peran. Kemudian tabel kedua ada tabel kategori yang digunakan untuk menyimpan daftar kategori buku, di mana hanya ada 2 kolom yaitu ID kategori dan nama kategori. Kemudian tabel ketiga ada tabel rak, digunakan untuk menyimpan lokasi fisik penyimpanan buku. Ada 4 kolom. Yang pertama ada ID rak sebagai primary key dan tipe datanya integer. Kemudian ada gedung, lantai, dan kode raknya. Kemudian yang keempat ada tabel buku. Tabel ini merupakan pusat dari seluruh data koleksi buku. Memiliki 2 kolom yang bertipe data, yang ID buku memiliki tipe data integer sebagai primary key. Kedua ada judul yang bertipe data varchar, ketiga ada penulis bertipe data varchar, kemudian ID kategori sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel kategori. Kemudian ada ID rak juga sebagai foreign key yang berrelasi ke tabel rak. Kemudian ada stok integer, kemudian ada ISBN, varchar, dan juga tahun terbit integer. Yang kelima ada tabel ebook yang memiliki 4 kolom. Yang pertama ada ID ebook bertipe data integer sebagai primary key. Yang kedua ada ID buku sebagai foreign key yang berhubungan dengan tabel buku. Kemudian ada kolom file path yang bertipe data varchar, kemudian ada
kolom file format yang bertipe data varchar. Yang keenam ada tabel peminjaman yang memiliki 4 kolom. Yang pertama ID peminjaman sebagai integer. Yang kedua ada ID pengguna sebagai foreign key yang berrelasi kepada user. Yang ketiga ada ID buku juga sebagai foreign key untuk berrelasi kepada tabel buku. Yang keempat ada tanggal pinjaman. Yang kelima ada tanggal jatuh tempo. Yang keenam ada tanggal kembali. Dan yang terakhir ada kolom status. Dan yang ketujuh ada tabel denda. Tabel ini muncul hanya ketika pengguna mengembalikan buku terlambat. Yang pertama ada kolom ID denda sebagai integer dan primary key. Yang kedua ada ID peminjaman sebagai foreign key. Yang ketiga ada ID pengguna juga sebagai foreign key untuk berrelasi kepada user. Yang keempat ada kolom jumlah denda. Yang terakhir ada status pembayaran. Yang kedelapan ada tabel rating. Tabel ini berisi ulasan dan penilaian yang diberikan mahasiswa terhadap buku yang pernah dipinjam. Memiliki 6 kolom. Yang pertama ada ID rating yang bertipe data integer dan juga sebagai primary key. Yang kedua ada ID pengguna yang bertipe data integer juga sebagai foreign key kepada user. Yang ketiga ada ID buku juga foreign key yang berrelasi kepada tabel buku. Yang keempat ada nilai rating. Yang kelima ada ulasan. Dan yang terakhir ada kolom dibuat pada tanggal berapa. Kemudian yang terakhir ada tabel pembayaran. Tabel ini digunakan untuk menyimpan detail pembayaran denda baik menggunakan metode cash maupun QRIS. Ketika denda akan memiliki satu data pembayaran ketika pengguna melakukan pelunasan. Di mana di tabel pembayaran ini ada 5 kolom. Yang pertama ada ID pembayaran sebagai sebagai primary key. Yang kedua ada ID denda sebagai foreign key. Yang ketiga ada metode bayar. Yang keempat ada tanggal verifikasi. Dan yang terakhir bukti pembayaran. Kemudian yang ke-10 ini ada hubungan antar tabel, relationship. Berikut hubungannya. Yang pertama ada pengguna ke peminjam. Satu pengguna dapat melakukan banyak peminjaman. Relasinya berarti one to many. Kemudian yang kedua ada pengguna dan denda. Pengguna dapat memiliki banyak denda. Relasinya juga one to many. Yang ketiga pengguna kepada rating. Pengguna dapat memberikan banyak rating. Relasinya juga one to many. Yang keempat ada kategori ke buku. Satu kategori dapat memiliki banyak buku. Relasinya juga one to many. Yang kelima ada rak buku. Satu rak dapat menyimpan banyak buku. Relasinya one to many. Yang keenam ada buku ke peminjaman. Buku dapat dipinjam berkali-kali oleh pengguna yang berbeda. Relasinya one to many. Yang ketujuh ada peminjaman ke denda. Satu transaksi peminjaman hanya memiliki satu denda. Berarti relasinya one to one. Kemudian buku dan e-book. Satu buku dapat memiliki satu atau lebih file e-book. Relasinya yaitu one to many. Kemudian buku ke rating. Buku dapat mendapatkan banyak rating dari banyak mahasiswa. Relasinya yaitu one to many. Yang ke-10 ada denda pembayaran. Satu denda hanya memiliki satu pembayaran. Berarti relasinya one to one. Kemudian ada bab 4 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bab 4 itu ada yang pertama itu diagram alur penggunanya. Untuk analisisnya itu menjelaskan alur pengguna dalam sistem informasi yang akan kami buat. User flow itu menggambarkan urutan langkah yang dilakukan oleh pengguna dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Di sistem ini ada 2 jenis pengguna, yaitu mahasiswa dan juga admin perpustakaan, yang masing-masing itu memiliki alur penggunaan berbeda sesuai dengan hak aksesnya. Yang selanjutnya itu untuk user flow mahasiswanya.
Mahasiswa itu merupakan pengguna utama sistem yang memanfaatkan layanan pencarian buku, peminjaman, pengembalian, serta pembacaan e-booknya. Lalu alurnya penggunaan yang digunakan oleh mahasiswa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mahasiswa login ke sistem, mengakses halaman login dan memasukkan alamat email serta password yang terdaftar. Jika sesuai itu akan diarahkan ke halaman dashboard, jika tidak sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Yang kedua itu mengakses dashboard. Setelah berhasil login, mahasiswa dapat melihat daftar bukunya, reward peminjaman, notifikasi jatuh tempo, informasi denda yang belum diselesaikan. Yang ketiga itu melakukan pencarian dan melihat detail buku. Mahasiswa mampu melakukan pencarian buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori. Setelah buku dipilih, sistem akan menampilkan detail yang meliputi judul, penulis, tahun terbit, stoknya, kategori, lokasi rak, seperti gedung, lantai, dan juga kode raknya, rating dari mahasiswa lain, serta ketersediaan file e-booknya. Lalu yang keempat itu melakukan peminjaman buku fisik. Jika stok tersedia itu mahasiswa dapat melakukan peminjaman buku. Sistemnya kemudian akan melakukan pencatatan transaksi peminjaman, menentukan tanggal jatuh tempo, mengurangi stok buku. Lalu selanjutnya itu mengakses dan meminjam e-book. Itu untuk buku yang punya versi digital, mahasiswa itu akan bisa membaca dan mengunduh file e-book tanpa mempengaruhi stok buku fisik. Lalu yang selanjutnya itu pengembalian buku. Pengembalian dilakukan secara langsung melalui admin di perpustakaan. Setelah admin melakukan verifikasi pengembalian, sistem akan memperbarui tanggal kembali, status peminjaman menjadi dikembalikan, dan juga penambahan stok buku. Jika pengembaliannya itu melewati tanggal jatuh tempo, sistem akan otomatis membuat data denda. Lalu yang selanjutnya itu pembayaran denda. Jika ada keterlambatan, mahasiswa dapat melihat. Yuk, bisa dilanjut. Baik, selanjutnya itu pembayaran denda. Jika ada keterlambatan, mahasiswa itu dapat melihat detail denda pada menu denda. Mahasiswa itu dapat melakukan pembayaran melalui dua metode. Yang pertama itu cash atau dengan QRIS dengan mengunggah bukti pembayaran. Lalu status denda akan berubah jika sudah terjadi berubah menjadi menunggu verifikasi hingga admin menerima pembayaran. Yang selanjutnya itu memberikan rating buku. Mahasiswa itu dapat memberikan rating dan ulasan setelah mengembalikan buku. Data rating akan disimpan di tabel khusus dan akan digunakan kembali sebagai referensi bagi pengguna lain. Lalu yang selanjutnya itu untuk user flow admin perpustakaannya. Yang pertama itu login admin. Admin masuk ke sistem menggunakan akun dengan peran admin. Sistem akan mengarahkan admin ke dashboard khusus pengelola perpustakaan. Yang selanjutnya itu pengolahan data buku. Admin itu dapat menambahkan buku baru, mengedit informasi, menghapus buku yang tidak relevan, mengatur kategori, mengatur lokasi rak, mengunggah file e-book untuk buku tertentu. Semua perubahan tersimpan pada tabel-tabel buku, kategori, rak, dan e-book. Lalu yang selanjutnya itu pengelolaan peminjaman dan pengembalian. Admin itu dapat melakukan verifikasi saat mahasiswa mengembalikan buku. Pada proses ini, sistem akan mengubah status peminjaman, mencatat tanggal kembali, menghasilkan denda jika terjadi keterlambatan, dan mengupdate stok buku. Lalu yang selanjutnya itu pengelolaan denda.
admin akan bisa melihat seluruh daftar denda mahasiswa beserta status pembayarannya. Jika mahasiswa terlambat mengembalikan buku, sistem akan otomatis membuat catatan denda berdasarkan selisih hari keterlambatan. Lalu selanjutnya itu verifikasi pembayaran denda. Itu saat mahasiswa melakukan pembayaran. Itu jika metode kris yang digunakan, admin akan memeriksa bukti pembayaran. Admin mengubah status pembayaran menjadi sudah, dan sistem akan mencatat tanggal verifikasi pada tabel pembayaran. Dan selanjutnya itu pengelolaan pengguna. Admin dapat melihat data mahasiswa untuk melakukan riwayat, memeriksa riwayat transaksi, serta melakukan reset password jika diperlukan. Lalu yang selanjutnya itu ringkasan user flow. Secara umum alur pengguna itu dapat disimpulkan, kurang lebih mahasiswa itu akan melakukan login, mencari buku, lihat detail buku, pinjam buku atau membaca e-book, lalu mengembalikan buku, dan jika ada bayar denda, dia akan bayar denda, lalu memberi rating. Lalu admin login, lalu mengelola buku dan juga rak, lalu melakukan verifikasi peminjaman dan pengembalian, proses denda, lalu ke verifikasi pembayaran, dan juga kelola pengguna. Untuk bab selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, untuk bab 5 yaitu untuk tinjauan repository Git, yang mana dalam struktur folder repository tertera pada screenshotan di sini, yang mana belum terdapat folder apapun, yang mana di sini menunggu persetujuan apakah tugas akhir ini dipersetujui atau belum. Kemudian di sini terdapat file readme saja untuk contoh foldernya, contoh filenya yaitu penjelasannya seperti ini, yang mana rencananya menambahkan seluruh folder aplikasi sesuai kebutuhan proyek, misalkan ini bagian BLM dan konfigurasi, terus menambahkan git kernel. Terus yang kedua pola misek ya sama, masih kondisi ini yaitu dengan satu commit bawaan yaitu ini ya commit, kemudian di commit mengembangkan karena menunggu persetujuan dosen, yang mana nanti untuk keselanjutan menunggu hasil dari ACC-an tersebut. Kemudian pengguna branch ya, yang mana branch saat ini hanya main. Kondisi untuk kedepannya yaitu terdapat banyak branch, yang salah satunya main dan development dan fitur. Mungkin itu saja dari Git. Yang kemudian lanjut pada lampiran, yang mana di sini contoh database-nya, screenshot database-nya. Yang kedua, kini terdapat yang kedua database. Yang kedua, yang ketiga yaitu tabel buku di sini. Yang keempat, tabel denda. Kemudian yang kelima tabel buku e-book. Kemudian tabel kategori di sini. Kemudian pembayaran, kemudian peminjaman, dan tabel user, tabel rak, terus tabel rating, yang mana masih progres, belum seluruhnya selesai. Terus pada fitur ini desain tampilan sebelum login, dan setelah login, kemudian untuk setelahnya nanti kita lanjut pada setelah ACC project kami. Mungkin saja kesimpulan masih belum karena menunggu persetujuan dari dosen pengampu. Itu saja dari kami, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih.